Di video kali ini, saya akan melakukan solo moto camping di Ranca Cangkuang, Ciwidey dengan menggunakan si Caki. Perjalanan ini saya niatkan sebagai momen untuk benar-benar menikmati alam dan waktu sendiri, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas harian. Perjalanan menuju Ciwidey selalu punya cerita, udara yang semakin dingin, kabut tipis yang turun perlahan, serta hamparan kebun dan hutan pinus menjadi teman sepanjang perjalanan. Setibanya di lokasi, suasana tenang langsung terasa. Suara gemericik air sungai yang jernih mengalir di samping area camping, seolah menyambut kedatangan saya. Camping di tepi sungai seperti ini memberikan ketenangan tersendiri. Duduk santai, mendengarkan suara alam, dan melihat aliran air yang tidak pernah berhenti membuat pikiran terasa lebih ringan. Solo camping kali ini bukan hanya soal bermalam di alam terbuka, tetapi juga tentang berdialog dengan diri sendiri, mensyukuri perjalanan, dan menikmati setiap momen kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Akhirnya saya ada waktu buat bikin video moto camping di channel Bang Sandi Motocamp ini. Dan sekarang lihat, hari langsung disambut dengan hujan kita di awal perjalanan ini. Sekarang ini kita bakal camping di Ciwidey di Ranca Cangkuang Gambung. Nah, kita camping bakal dingin-dinginan lagi nih. Mudah-mudahan cuaca ke depannya itu bagus ya teman-teman. Kalau saya lihat langitnya sih ke depan sana agak cerah. Mudah-mudahan cuma di sini aja hujannya. Oke teman-teman, kira-kira ada keseruan apa di solo camping saya kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, di awal perjalanan ini langsung diguyur hujan. Tadi sih lebat banget, ini udah agak reda, makanya saya baru jalan. Sekarang ini udah jam 1:30. Perjalanan ke Ranca Cangkuang itu sekitar 1,5 jam menurut Google Maps ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan cuacanya bagus. Hujannya nanti aja pas kita udah buka tenda. Seperti biasa saya gabut banget di rumah kalau weekend ini. Lebih baik sudah jalan-jalan dulu. Kita solo camping sekaligus bikin video buat di Bang Sandi Motocamp ini. Karena udah lama banget nggak ngupload. Kemarin itu saya upload maksa banget di channel Bang Sandi Motocamp ini. Saya malah ngupload explore Bromo dengan mobil Jeep. Pas saya lagi road trip ke sana kemarin ya. Sekarang kita kembali ke habitat. Kita camping dengan bawa si Caki seperti biasa. Mudah-mudahan tetap hujan ini tidak mengurangi keseruan kita camping nanti. Super full. Nanti kembaliannya ambil lagi. Oke ya. Dan alhamdulillahnya ini saya udah pakai DJI Osmo Action 6 nih teman-teman. Saya baru beli, jadi hujan badai kayak gimana juga dia bisa tetap kita pasangkan mic karena semuanya ketutup, nggak ada yang kebuka, nggak perlu pakai adapter mic karena micnya wireless. Tapi mudah-mudahan sih suara saya jelas ya, karena ini saya belum setting micnya, saya nggak pakai peredam suara, jadi mudah-mudahan aja suara saya tetap kedengaran. Udah nggak sabar pengen buru-buru buka tenda, ngerasain dinginnya camping di Ciwidey. Udah lama banget saya nggak camping di Ciwidey. Nextnya mungkin saya pengen ulangi lagi camping di rumah Abah Jajang, tapi pakai motor ya. Kita bawa si Caki. Mudah-mudahan ada tempat buat moto campingnya. Kalau waktu itu sih bawa Mumun, kita harus angkat-angkat barang ya.
Maka nanti kita coba tanya-tanya, siapa tahu ada tempat buat moto camping. Curug apa sih namanya? Yang rumah Abah Jajang? Lupa saya. Curug lupa. Teman-teman yang tahu ingatkan saya. Curug apa tuh yang rumah Abah Jajang tuh? Kita udah keluar dari jalan raya Soreang Ciwidey-nya, berbelok ke kiri ke Gambung ini. Nanti ada sedikit semi off-road kita. Makanya kalau Mumun dibawa ke sini, aduh kasihan banget. Oh iya, kaki-kaki Mumun itu kemarin saya baru habis restorasi ya di bengkel RJS Raja Wali Spring. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ana. Mumun sekarang udah enak lagi kaki-kakinya. Kemarin tuh yang kaki-kaki depan parah banget. Alhamdulillah dibawa ke RJS, beres dan kembali lagi seperti semula. Terima kasih diskon spesialnya Kang Ana. Teman-teman yang mau benerin kaki-kaki, kalau bengkel kaki-kaki saya biasa di Kang Ana di RJS atau Raja Wali Spring. Di kemarin tuh saya sempat camping di Pantai Anyer, di Pantai Ciberem 2 dengan anak-anak. Itu lumayan, walaupun angin kencang sama hujan juga, udaranya lumayan panas. Kalau di sini nih, aduh bakal dingin banget malamnya ini. Mudah-mudahan pulang dari sini nggak sakit lagi. Sebelum sampai di lokasi camping, kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Hamparan kebun teh yang hijau membentang sejauh mata memandang, berpadu dengan bukit-bukit yang berlapis kabut tipis, menciptakan panorama yang begitu menenangkan. Setiap tikungan jalan seolah menghadirkan lukisan alam yang berbeda, membuat laju kendaraan terasa melambat dengan sendirinya. Perjalanan ini membuktikan bahwa keindahan bukan hanya menunggu di tujuan akhir. Setiap kilometer yang dilalui memiliki cerita dan pesonanya sendiri. Dari kebun teh yang tertata rapi hingga bentang alam yang masih alami. Semuanya menjadi bagian dari pengalaman moto camping kali ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa menikmati proses sama pentingnya dengan menikmati tujuan. Ini dia jalan menuju ke tempat campingnya Ranca Cangkuang. Kalau misalkan Mumun, aduh kasihan banget. Kalau sama Caki sih ini habitatnya. Saya mau agak ngebut di sini, cuman ngeri ini doang sih, bracket boxnya takut nggak kuat. Boxnya ini berat banget, saya bawa barang banyak. Kalau si Cakinya motornya sih aman ini. Ini betul-betul jauh dari keramaian, tapi mudah-mudahan sinyalnya ada. Lupa saya di sini tuh ada sinyal apa enggak ya? Kalau nggak salah sih ada. Nah ini dia Ranca Cangkuang Gambung Ciwidey Camp. Di depan itu kita bayar. Kang, camping? Orangnya 20, gerakannya 10. Satu orang satu motor jadi 30.000. 30.000. Nggak ada listrik ya? Kalau listrik tarik kabel, Bang. Oh, tarik kabel. Iya, gitu. Kalau listriknya dari terminal Abang punya 75. Tapi itu juga bisa ditawar lagi di teknisinya. Oh. Oke deh. Sampai Bang. Saya turun. Jadi tarif motor 10.000, satu orang 20.000. Total 30.000. Atur nun. Oke. Banyak yang camping nggak? Iya, lumayan, Bang. Lumayan. Oke, Kang. Ya.
Wah, ada Mumun. Mumun siapa ini? Kasihan banget Mumunnya disiksa sampai ke sini. Tuh. Katanya sih lumayan banyak yang camping juga. Saya pengen cari tempat biasa yang sepi supaya nggak mengganggu pengunjung yang lainnya. Sama saya pengen santai. Oke, kita lanjutkan lagi ke bawah. Aduh, cari spot camping yang asik pinggir sungai kalau dapat, kalau nggak rame ya. Udah ada anak-anak bocil-bocil yang berenang di sungainya. Dan aduh, licin banget. Wah, kaki pulang ke habitatnya. Gimana yang asik ya? Situ enak sih di pojok. Ini boleh juga nih, tapi banyak sampah bekas orang. Nanti kita bersihin aja dikit-dikit. Ini enak nih tempatnya nih. Bang bersihin Kang ya? Nggak tolong bersihin. Ada kayu bakar juga nggak? Ada. Wah, alhamdulillah udah bersih. Kita buka tenda di sebelah sini aja. Langsung view-nya ke sungai. Malam-malam kita tidur bakal nyenyak nih. Oke teman-teman, saya mau buka tenda di daerah sini, langsung di hadapan air sungai. Ih, nanti saya nggak sabar pengen nyemplung nih. Saya udah nggak sabar banget pengen nyemplung. Cuman nanti kita bangun tenda dulu, takut keburu hujan lebat lagi. Untuk sekarang seperti biasa kita pakai tenda Altrek Helios yang warna green, biar serasi dengan si cakinya. Alhamdulillah, tenda udah selesai berdiri. Tinggal kita buka-buka meja. Habis itu saya mau persiapan langsung masak. Ini kalau bawa pancingan bisa mancing nih. Alhamdulillah enak banget, tenang banget pikiran, ngedengerin suara air kayak begini, suara air di alamnya.
Oke teman-teman, istirahat dulu sebentar, nanti baru aktivitas lagi. Saya mau nikmatin dulu, menyesuaikan diri dengan alam sekitar dulu. Camping ground Ranca Cangkuang ini menjadi pesona tersendiri yang menarik banyak campers untuk mencobanya. Berada di tepi aliran sungai yang jernih, tempat ini menawarkan suasana alami yang masih terjaga. Suara gemericik air yang mengalir tanpa henti berpadu dengan kicauan burung dan desiran angin di antara pepohonan menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Disinilah rasa lelah sepanjang perjalanan terbayar lunas. Mendirikan tenda di pinggir sungai, merasakan dinginnya air saat menyentuh kaki, dan menikmati udara segar pegunungan membuat camping kali ini terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada kebisingan, hanya alam dan diri sendiri. Malam hari di tempat ini menghadirkan suasana yang lebih syahdu, ditemani suara alam sebagai pengantar istirahat. Ranca Cangkuang bukan hanya sekedar tempat camping, tetapi ruang untuk menenangkan pikiran, mengisi kembali energi, dan menikmati keindahan alam dengan cara paling sederhana. Oke, sekarang waktunya kita bikin kopi. Hal wajib yang dilakukan kalau baru sampai di tempat camping itu adalah bikin kopi, biar semangatnya tetap kembali lagi semangat 45. Nah, di sini tadi kan saya lupa teman-teman sebenarnya bawa air. Di sini ini fasilitas lengkap, ada musola, ada toilet, walaupun toiletnya memang agak ke sana. Kemudian ada warung juga, ada warung. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ada barang yang ketinggalan, insya Allah di sana ada. Tadi saya juga gas cuman punya satu, akhirnya saya beli. Mana tadi? Oh, dia masih di tas. Saya beli satu lagi buat cadangan, takutnya kurang. Nama ini nih beli galon Le Mineral. Saya baru lihat galon ini yang mungil mini kayak gini. Ada-ada aja. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa nikmati juga camping di pinggir sungai ini lagi. Dulu saya udah pernah sih. Ini sih bakal jadi malam yang nikmat banget tidurnya. Tidur di udara yang dingin, kemudian diiringi dengan suara air sungai ini, mantap banget sih. Airnya kayaknya udah mendidih. Saya ngopi dulu, walaupun sebenarnya ini lapar banget, tapi keinginan buat ngopi ngalahin rasa lapar saya. Nanti habis ngopi baru makan deh. Selamat kopi teman-teman. Ngopi, ngudud di depan pemandangan sungai ini indah banget. Bismillah. Mantap. Ngopi itu memang harus pakai ya. Karena saya banyak lihat di TikTok gitu. Orang-orang pada ditangkepin gara-gara habis ngopi nggak Oke, karena udah mulai makin sore, saya juga udah beres ngopi. Kita persiapan masak nasinya. Udah mulai lapar. Tempat dinginnya emang lapar banget sih. Kita cucinya di sungai aja ya, biar lebih seru. Kita nyuci di sana. Airnya dingin banget.
Ini air bekas beras nggak ngerusak sungai kan? Nggak lah ya. Ih, dingin banget airnya. Aduh, aduh, aduh. Sambil nunggu nasinya matang nih, saya mau masak sayur dulu. Tadi udah sempat beli kangkung di jalan. Sekarang kita masak dia. Kalau kangkung yang ditumis apa aja ya? Bawang merah, bawang putih, cabai ya, tomat. Oke. Tadi saya udah potong-potong. Udah makin dingin. Sekarang udah jam 5:30. Oke, minyaknya udah panas. Nih sekalian nanti saya mau nyambel, mau bikin sambal. Tapi saya lupa bawa terasi. Ya udah nggak apa-apa deh. Tadi nggak beli, lupa. Oh, mudah-mudahan muat nih. Nasinya udah bau gosong. Gini bukan cara masak kangkung, teman-teman. Kalau versi saya sih begini. Ada semut. Semut sini, saya selamatkan. Kangkungnya udah mulai matang, kita pindahkan dulu. Ini seger banget. Kalau masak kangkung jangan lama-lama ya teman-teman, biar nggak layu-layu banget dia. Jadi masih crunchy. Kita plating dikit. Gagal. Dah, pindahin dulu. Sekarang saya mau bikin sambal. Jadi kita goreng dulu nih sambalnya. Mudah-mudahan minyak gorengnya cukup. Nanti setelah itu nih, tempe, makanan favorit saya banget ini. Ini buat sambal nih teman-teman. Tempe pakai sambal itu juara, apalagi tempe anget gitu ya, tempe panas. Sambalnya udah jadi, tes dulu. Mantap banget. Sekarang kita goreng tempenya nih, makanan favorit saya. Saya paling suka tempe, mau digoreng, mau di tempe kecap, itu enak semua tuh.
Tempenya udah mulai pada matang. Nanti habis ini lanjut kita masak sarden buat lauknya. Jadi lauknya sarden aja teman-teman. Itu udah cukup nikmat banget itu buat saya ya. Udah beres, tinggal masak sarden ya. Cuman nih karena udah maghrib, saya mau maghrib dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekaligus nanti lanjut makan malam. Tinggal satu menu lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sekarang udah jam 6:30 lewat. Nih, dimasak sarden buat lauknya aja. Dingin banget airnya di sini. Oke, minyaknya udah mulai panas. Tumis dulu nih percabean dan perbawangan. Kayak chef gitu, biur keluar api gitu ya. Chef Candi. Ini kita masih sepi aja, nggak ada tetangga kiri kanan, ada sebelah kanan tapi agak jauh ke sana. Jadi nggak apa-apa saya teriak-teriak. Ntar lagi matang. Terus nanti malam sambil ngopi nikmatin suara air. Saya mau goreng pisang. Bikin pisang goreng kita. Dingin-dingin gini enak sih. Tapi ini udah mulai keterlaluan dinginnya. Akhirnya oleh-oleh Bromo kepake lagi. Nah, kan gini enak. Menu sederhana tapi dengan pemandangan view yang luar biasa. Selamat makan teman-teman. Inilah momen paling ditunggu saat camping. Makan malam sederhana dengan ditemani suara alam yang begitu menenangkan. Tidak ada menu mewah, hanya masakan praktis ala camping. Namun terasa jauh lebih nikmat karena dinikmati di tengah alam terbuka dengan suasana yang sulit digantikan. Oke teman-teman, alhamdulillah udah beres semua. Tinggal makan. Selamat makan nih teman-teman. Nih lihat tempe. Kesukaan saya banget, cocokin pakai sambalnya. Lihat. Ini, aduh nggak fokus ya. Sambil diiringin hujan gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sambalnya enak. Cuman kebanyakan nih saya masak, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ambil ini ngelamun sambil nyemilin tempe. Kangkungnya. Banyak yang pada baru datang, yang baru mau camping. Kayak berisik di belakang suara motor. Alhamdulillah nasinya sekarang pas.
Alhamdulillah kenyang, masih ada sisa yang kita simpan aja, nanti malam kalau saya lapar makan lagi. Dingin banget, pengen ngidupin api unggun. Pakai jaket udah mulai dingin banget. Nggak kuat, mudah-mudahan saya nggak sakit. Hidung udah mulai meler nih. Coba kita lihat suhunya sekarang di sini ini berapa. Sekarang itu 19 derajat. Baru jam 7. Nah, saya baru tahu nih dari komen teman-teman kemarin. Kalau mau ngelihat ketinggian di kompas ini, kompasnya iPhone ada, kita itu di ketinggian 1200 meter. Dan diiringi dengan hujan, makanya makin dingin. Habis ini saya mau hidupin api unggun dulu. Ngemilin tempe dulu. Saya mau bikin api unggunnya di sini biar badan kerasa hangat lagi. Dingin banget. Kita susun dulu kayu bakarnya. Mudah-mudahan kayu bakarnya nggak basah nih. Mana sih cara nyusun kayu? Ini tadi udah dikasih kayu getah buat ngidupinnya. Tuh. Gampang kan kalau kayu getah ini. Banyak banget dikasihnya, emangnya baik banget. Enak banget, langsung hangat. Padahal apinya belum jadi nih. Sambil menghangatkan diri, nyantai, bikin kopi kayaknya enak nih ya. Ntar saya mau bikin kopi lagi, biar makin mantap suasananya. Dingin-dingin gini di depan api unggun ngopi, lengkap banget. Alhamdulillah, nikmat banget ya Allah. Kopi saya tadi mana ya? Kalau kemarin saya camping bawa anak-anak saya, ada perasaan khawatir, was-was gitu ya, karena mereka belum terbiasa di udara yang dingin, di udara yang panas kemarin atau di pantai. Nanti teman-teman ditunggu pokoknya videonya tayang di channel Bang Sandi. Saya camping dengan anak-anak saya. Mereka kemarin itu lagi liburan sekolah, jadi main ke Bandung. Kita ajak jalan-jalan camping. Tadinya saya mau ajak road trip ke Jogja, cuman Jogja pas libur tahun baru kemarin luar biasa, padat banget. Makanya kita campingnya kemarin di Bandung aja, sama di Anyer.
Malam di camping ground ini terasa sangat dingin menusuk hingga ke tulang. Suhu perlahan mulai turun seiring dengan larutnya malam, membuat jaket tebal terasa belum cukup. Di tengah kedinginan itulah, api unggun menjadi satu-satunya penghangat yang paling setia. Duduk di dekat api unggun, menatap nyala api, menghadirkan rasa hangat bukan hanya di badan, tetapi juga di hati. Secangkir kopi hangat di tangan terasa begitu nikmat, seolah menjadi pelengkap sempurna untuk malam yang sunyi. Kita ngopi lagi sambil menghangatkan badan di depan api unggun. Tapi kebayang nih kalau api unggunnya habis, mati, bakal dingin banget. Tapi yang jualnya ada di atas itu sih. Yang tadi ada api unggun satu di atas, itu yang jualan kayu bakar. 25.000 satu ikat, teman-teman. Banyak banget. Mandangin api unggun, dengar suara aliran sungai, sambil merenung, kira-kira 2026 mau jadi apa, prok. Aduh. Dan berita sedih dari saya yaitu bubu udah laku, teman-teman. Bubu udah laku, berkorban bubu itu. Berkorban. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa saya sampai harus ngejual bubu, lihat di IG saya. Di reels IG saya. Itu dia. Kalau menurut saya sih worth it sih saya ngelepas satu mobil buat barang itu. Karena memang saya belum punya belum punya sendiri. Kalau punya orang tua ada, cuman yang saya punya sendiri baru kali ini. Jadi ya saya ikhlaskan si bubu. Dan memang kemarin itu saya jualnya ngedesak, mendadak banget. Mungkin teman-teman ada yang ngelihat pertama kali diposting Acep di marketplace itu saya buka harga 38, sempat turun lagi 35, sampai akhirnya hari H, karena saking terdesaknya saya ya akhirnya lepas bubu itu cuman 22,5. 22,5 kayak beli motor aja orangnya. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting saya ngejualnya bukan untuk yang macam-macam, untuk sesuatu yang penting di masa depan juga. Kalau riwayat si bubu itu berarti sama saya tuh bubu baru sekitar 4 atau 5 bulan. Saya beli dia itu di harga 31 juta. Kemudian saya sempat turunkan mesinnya habis di 5 juta. Apalagi ya, ganti velg, itu kan velg dari Mumun tuh, velg HSR Zandi, crossbar, ya begitulah. Kalau misalkan nggak buru-buru, nggak terdesak sih nggak akan saya lepas, apalagi dengan harga segitu ya. Ini karena memang terdesak aja, nggak apa-apa, ikhlas. Inilah aktivitas saya kalau lagi camping sendirian, malam-malam itu ngelamun. Ngelamun, nikmati alam. Alam udah nyediakan keindahan buat kita. Keindahan itu bukan cuman pemandangannya aja ya teman-teman. Keindahan itu bisa datang dari suara-suara alamnya, kemudian keadaan di alamnya. Karena malam-malam gini apa yang mau dilihat? Nggak ada indah-indahnya, hitam semua, gelap semua. Tapi kan suasananya ini ya yang sulit kita dapatkan kalau misalkan kita di tengah-tengah perkotaan. Nah teman-teman, sampai sekarang saya masih mager mau masak lagi. Tadi kan saya mau masak pisang goreng. Ya kalau magernya berlanjut sih masak pisang gorengnya besok pagi aja. Sekarang nikmati aja alam yang indah ini. Nih ya, saya mau coba liatin
pemandangan malamnya di sungai ini. Gelap kan? Nyemplung ah. Wih, di airnya dingin banget. Wih. Dinginnya luar biasa. Pengen duduk di batu itu, cuman takut kepleset ke sananya. Nah, ini banyak yang baru datang tuh. Nah, kata dia mau buka tenda nanti di sebelah saya, yang sebelah sini. Ya nggak masalah, ngapain izin dulu. Jadi mereka minta izin dulu. Silakan, ini tempat umum. Biar makin rame juga. Ini tadi mereka nitip kayu bakarnya dulu tuh. Titip dulu Pak, katanya. Keren ya, itu yang pohon-pohon di atas kayak siluet jadinya. Masya Allah. Kalau di kamera jelas, kalau lihat langsung gelap. Karena di kamera ini kan ada ininya, fitur low light-nya. Jadi kelihatan dia. Kalau saya lihat langsung gelap banget. Airnya jernih banget nih teman-teman. Lihat, sampai kelihatan dasarnya. Nah. Ada ikannya nggak di sini nih? Karena malam ini mungkin kita nggak ngapa-ngapain lagi. Saya mau nikmati dulu malam, kemudian istirahat, besok pagi kita lanjut. Goreng pisangnya besok pagi aja buat sarapan sambil ngopi. Mantap, mantap, mantap. Suasananya luar biasa sih. Indah banget. Dan ini si Caki saya sambil ngecas. Makanya dia hidup. Sekali-sekali mesinnya nanti dinyalain biar nggak tekor aki. Aduh, nikmat banget. Nikmati malam di Ranca Cangkuang ini. Camping ground Ranca Cangkuang. Camping di pinggir sungai. Sungainya jernih lagi. Cuman ya sekarang ini udah jam 11 malam. Saya udah puas nikmati, tinggal kita lihat besok sunrise-nya sekeren apa. Sekarang kita istirahat dulu teman-teman, tidur dulu biar besok pagi fit, masak lagi, bikin pisang goreng sama kopi. Oke teman-teman, selamat tidur teman-teman. Pagi menyapa dengan indahnya di camping ground Ranca Cangkuang. Udara pagi terasa sangat segar, dingin namun menenangkan. Suara aliran sungai yang sejak malam menemani kini terdengar lebih jernih, mengalir pelan di antara sela-sela batu. Kicauan burung pun mulai bersaut-sautan dari balik pepohonan, menjadi alarm alami yang membangunkan dari tidur. Cahaya matahari perlahan mulai muncul, menembus sela-sela dedaunan dan memantul lembut di atas permukaan air sungai. Pagi di tempat ini terasa sangat istimewa. Menyeduh minuman hangat sambil duduk di depan tenda, menikmati suasana yang masih sunyi, membuat pikiran terasa lebih jernih. Selamat pagi teman-teman. Ini sekarang udah jam 6. Tadi malam itu luar biasa. Udahlah hujan, suhunya dingin banget. Tapi alhamdulillah saya bisa tidur sih. Saya tidur karena udah pakai topi Bromo. Tutupin sampai muka-muka sama pakai kaos kaki. Nah, sekarang saya mau bikin kopi dulu. Biasa ritual pagi kita ngopi dulu biar seger. Nanti masak pisang goreng kita. Tidur sambil dengerin suara
aliran air tuh memang menenangkan banget. Dan sekarang ini rame, lumayan rame. Semalam itu banyak yang baru datang ya. Baru datang sekitar jam 10, 11, 12, jam 1 juga masih ada yang baru datang. Oke, biar seger, pagi ini diawali dengan ngopi dulu. Si Caki soak baterainya apa akinya nanti kayaknya harus dijumper deh, soalnya Caki ini nggak ada engkolnya sama dia nggak bisa didorong karena ini di tanah. Percuma kita dorong di mana juga. Nanti saya coba cari-cari ini bantuan pinjam aki motor orang yang ada di sini. Ngopi pagi teman-teman. Bismillah. Kita bikin temennya kopi. Mau masak pisang goreng. Sampai sekarang masih lumayan dingin banget. Mudah-mudahan pisang goreng bisa menghangatkan badan. Ini dia pisang gorengnya. Pisang yang belum digoreng. Masak lagi di depan pemandangan yang seindah ini. Minyaknya udah panas, kita goreng pisangnya. Waduh, mantapnya. Karena ini buat makan saya sendiri nggak apa-apa, jadi tadi bekas jatuh saya cemplungin lagi. Nggak usah terlalu higienis. Kalau terlalu higienis nanti gampang sakit kitanya. Jadi manja perutnya nanti. Apa-apa campur-campur kuman dikit. Betul apa betul? Betul. Kalau terlalu higienis kita nanti tiba-tiba kita harus makan di tempat yang kotor karena memang nggak ada makanan lagi, repot. Alhamdulillah pisangnya udah matang semua, tinggal kita nikmati dengan kopi panas. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alah. Ini dia teman-teman, pisang goreng ala Bang Sandi, secangkir kopi panas. Mantap dengan view secantik ini. Waktunya menikmati pisang goreng, sarapan paginya pisang goreng dengan kopi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Crispy.
Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya udah camping di tempat yang memang indah banget, tenang banget. Nanti coba teman-teman kalau misalkan mau cobain sensasi camping di samping sungainya yang jernih, pergi ke sini. Camping ground Ranca Cangkuang di Gambung. Bisa dari Ciwidey, bisa dari Pangalengan jalannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip-skip. Sama-sama kita menikmati keindahan alam yang ada di negeri kita tercinta ini ya. Setelah ini kita cari lagi pokoknya nanti. Saya juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.